Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia serta hidayahnya kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita mampu bisa melaksanakan aktivitas terutama di dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Fuadzadili. Kali ini Bapak akan membagikan atau memaparkan mengenai bagian bangun ruang. Nah, anak-anakku, pada pertemuan selanjutnya kalian sudah mempelajari mengenai salah satu bentuk bangun datar ya, berupa lingkaran. Nah, kali ini kita akan memasuki pada pembahasan bangun ruang. Oke, langsung saja ini pada bagian pertama. Di sini dikatakan bangun ruang itu adalah bangun yang secara matematika mempunyai isi ataupun volume ya. Nah, dan di sini adalah contoh-contoh yang bisa kalian amati ya. Ini contoh bangun ruang ya. Seperti yang berbentuk seperti kubus ya. Ataupun balok. Ya, di sini ada berbentuk piramid ya. Ada yang berbentuk bola. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh bangun ruang yang ada di kehidupan kita ya. Oke, langsung saja di sini kita mulai pada bagian pertama. Kita akan membahas mengenai kubus dan balok. Nah, untuk kubus di sini ada bagian-bagiannya. Kubus itu sendiri adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang sama berbentuk ujung serangka ya. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk kubus dari prisma segi 4. Nah, di sini sifat-sifat kubus itu yang pertama memiliki 6 sisi ya, atau model yang ukurannya sama. Di sini ya sisinya ya. Nah, di sini muka atau sisinya 1 2 3 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisi. Kemudian memiliki 12 rusuk ya. Di sini ya rusuk-rusuknya. Nah, ini. Yang ke samping, ke atas, ke bawah ya itu ya. Jadi ada 12 rusuk. Kemudian memiliki 8 buah sudut yang besarnya 90 derajat ya. Jadi sudut siku-sikunya ya dari hasil perpotongan kedua rusuk ya. Nah, yang akan membentuk sebuah sudut. Kemudian di sini memiliki ukuran rusuk-rusuk antara panjang, lebar, dan tingginya itu sama. Makanya di sini biasanya dirumuskan ada yang R, kemudian ada juga yang SSS ya. Jadi tergantung kepada penulisan bentuk rumusnya ya. Nah, tetapi itu yang dinamakan dengan ukuran ya, ukuran sisi atau rusuk boleh ya. Nah, itu karena kubus itu memiliki ukuran yang sama. Nah, di sini rumusnya untuk kubus itu untuk menentukan luas permukaan dan volume itu ada rumusnya tersendiri. Nah, di sini kalau luasnya di sini cukup dikali 6. Tadi kan karena memiliki 6 rusuk ya. 6 dikali ya, panjang rusuknya di pangkat 2 ya. Atau S pangkat 2 atau pakai kode yang lain R pangkat 2 ya. Jadi 6 dikali panjang rusuk dikuadratkan ya, atau di pangkat 2 ya. 6 dikali dalam kurung sisi kali sisi ya, boleh. Sedangkan volumenya itu adalah S pangkat 3 atau panjang rusuknya dikali 3 kali ya. Jadi
sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk ya, seperti itu. Nah, di sini kubus itu kalau sudah kita rebahkan ya, nah ini salah satu modelnya, bisa kita lihat akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus ya, yang akan membentuk sebuah pola atau model bangun ruang kubus. Nah, ini akan membentuk sebuah bangun datar ya. Jadi kumpulan dari beberapa bujur sangkar ya, persegi bujur sangkar ya. Di sini kita coba buktikan ya rusuknya. 1 2 3 1 2 3 ya, ada 6 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sebuah contoh soal untuk kubus ya. Di sini diketahui luas permukaan kubus di sini 16.224 cm persegi, sedangkan volume kubusnya adalah titik-titik A, B, C. Nah, cara penyelesaiannya kita gunakan rumus luas kubus ya, yaitu 6 dikali sisi dipangkat 2 kan, atau 6 kali R pangkat 2, atau 6 kali S pangkat 2. Karena di sini sudah diketahui ya luas permukaannya, yaitu masukkan saja ya 16.224 sama dengan 6 dikali R pangkat 2 atau S pangkat 2, boleh ya. Kita pindah ruas ya. Pindah ruas ya. Yang tadinya dari sini perkalian ya. Nah, kita pindah ruas ya, yang si 6-nya ini pindah ke sini, ke posisi ke sini ya. Nah, pindah ke sini. Jadi pembagi ya, jadi bagi. Nah, berarti R pangkat 2 saja sama dengan 16.224 dibagi 6. Hasilnya adalah 2.704. Nah, hasil dari 2.704 ini kalau kita diakarkan berarti 52 kali 52 ya hasilnya. Nah, untuk menentukan volumenya tinggal dipangkat 3-kan saja atau tinggal dikubikan saja. Berarti 52 dikali 52 kali 52 hasilnya adalah 140.608 cm kubik ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, lanjut. Ini contoh yang kedua. Nah, di sini luas alas kubus dengan panjang rusuk 78 adalah, nah di sini karena yang ditanya adalah luas alas, berarti cukup saja sisi kali sisi ya. Di sini sudah diketahui panjang rusuknya, karena ini berbentuk kubus berarti otomatis sama ya. Mau panjang, mau lebar, mau tingginya akan sama. Berarti ambil saja ya, gunakan rumusnya. Berarti karena di sini yang ditanya luas alas kubus ya, berarti yang alasnya aja sisi kali sisi, berarti 78 dikali 78 hasilnya adalah 6084. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Di sini yang diketahui adalah sebuah bak mandi ya dengan tinggi 1 meter ya. Banyak air yang mampu ditampung adalah, nah di sini caranya, karena di sini berbentuk kubus, otomatis mau tinggi mau lebar mau panjangnya otomatis pasti sama ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ya. Maka yang ditanya di sini adalah volume airnya ya, atau isi dari bak itu sendiri. Berarti caranya adalah kita buat dulu ya. Di sini ukurannya karena 1 meter ubah dulu ke senti, berarti 100. Nah, berarti 100 kali 100 kali 100 adalah hasilnya adalah 1 juta cm kubik. Nah, kita tinggal bagi aja karena 1 liter itu adalah 1000 cm kubik ya. Berarti 1 juta dibagi 1000 berarti hasilnya 1000 liter ya, kalau sesuai urutan seperti ini ya. Jadi tinggal dibagi 1000 aja ya, berarti hasilnya adalah C ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu balok. Nah, di sini balok bedanya
sama-sama bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak atau satu pasang diantaranya berukuran berbeda ya. Otomatis di sini memiliki ukuran yang berbeda ya, karena ada sisi yang terpanjang ya. Nah, bagian sisinya di sini, kemudian ada yang terpendek ya di sini. Makanya di sini sifat-sifatnya memiliki 4 sisi yang berbentuk persegi panjang ya di sini ya. Nah, udah jelas ya, antara samping, belakang, atas dan bawah itu memiliki bentuk persegi panjang ya. Kemudian memiliki 2 sisi yang berbentuk sama ya, sudah jelas ya. Ada yang memiliki 2 sisi yang berbentuk sama ya. Kemudian memiliki 4 rusuk yang berukuran sama ya. Nah, misalnya ini yang tingginya ya, 1, 2, 3, 4, atau yang ke sampingnya juga ya. Jadi memiliki 4 rusuk yang sama. Jadi memiliki ukuran yang berbeda, makanya di sini kita kelompokkan menjadi panjang, lebar, dan tinggi ya. Itu untuk balok. Nah, di sini kalau kita rebahkan ya, maka akan membentuk sebuah model jaring-jaring balok ya. Nah, di sini rangkaian 6 buah persegi panjang ya, yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang dan saling sama panjang dan sama besar ya. Ya, ini salah satu model dari jaring-jaring balok. Nah, di sini untuk menggunakan rumusnya, di sini ada rumus tersendiri untuk balok. Kalau kubus tadi cukup 6 dikali S dipangkat 2 kan ya untuk luas permukaannya. Kalau pada balok beda lagi. Berarti kalau luas permukaan balok itu sendiri di sini 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk volumenya hampir mirip ya dengan kubus ya. Kalau kubus itu kan ukurannya sama, berarti rusuk kali rusuk kali rusuk ya, atau sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan kalau balok itu kan memiliki ukuran yang berbeda ya, sama-sama saja ya, ambil ketiga ukuran yang berbeda itu, jadi panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Untuk volumenya hampir mirip ya. Nah, di sini ada rumus juga untuk menghitung jumlah panjang rusuk balok di sini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk balok. Di sini sebuah balok mempunyai panjang di sini 200 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 20 cm. Yang ditanya adalah luas dan volume balok. Bagaimana? Ya, berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya. Berarti kalau luas permukaan itu adalah 2 dikali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi ya. Nah. Oke, berarti di sini untuk menjawab luasnya bisa gunakan rumusnya dan volumenya juga. Nah, untuk volumenya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 200 kali 10 kali 20 hasilnya adalah 400.000 cm3. Kalau luas permukaannya adalah panjang kali lebar, berarti 200 kali 10 berapa ya, ditambah 200 kali 20 ditambah 10 kali 20, dijumlahkan hasilnya 6.200 dikali 2 berarti 12.400 cm/segi. Itu caranya ya untuk menghitung luas permukaannya. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini sebuah balok maksudnya memiliki ukuran panjang 15 cm, lebarnya 4 cm. Di sini yang diketahuinya luas permukaan balok 500 cm/segi. Yang ditanya adalah tingginya. Oke, kalau ditanya tinggi tetap ya kita gunakan rumus luas permukaan balok. Nah, begini caranya.
Panjang kali lebar, panjang kali tinggi, ditambah panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi ya. Oh ini teh lebar ya. Nah, gitu. Karena di sini 4 ya. Berarti panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi maksudnya ya. Salah pengetikan. Oke, jadi langsung saja masukkan luas permukaan baloknya tadi yang diketahui adalah 500, simpan di sini. Baru 2 disimpan dikali dalam kurung 15 dikali 4 karena ada ya ukurannya, ditambah 4 dikali T ditambah 15 kali T. Nah, dijumlahkan saja karena T dengan T itu sama ya, berarti T saja ya. Jadi boleh ya. Boleh langsung dijumlahkan atau mau dikalikan terlebih dahulu boleh ya. Nah, berarti 15 dikali 4 dikali 2 ya. Hasilnya sekian, 60 ditambah 4T ditambah 15T. Karena ini 4 ditambah 15 adalah 19, masukkan saja 19T dengan T karena sejenis, tulis aja T ya. Nah, setelah itu karena di sini oh iya ya. Yang duanya itu dipindahkan ke sini ya. Oke, dipindah ruas. Jadi dibagi, jadi 500 dibagi 2 sama dengan 250 maksudnya ya. Oke, jadi 15 kali 4 itu 60 ya. Maaf ya, kurang fokus. Nah, jadi kalau sudah duanya dipindahkan ke sini ya. Jadi 500 dibagi 2 250. Kemudian 60 ini ditambah 4T ditambah 15T, jadi 60 ditambah 19T. Nah, kalau sudah seperti ini sama ya, yang 60 ini juga pindah ruas ke sini ya. Nah, karena di sini penjumlahan, otomatis kalau pindah ruas ke sini jadi pengurangan ya. Jadi 250 dikurangi 6 dikurangi 60. Oh, maaf. Oke, dikurangi 60 ya maksudnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi hasilnya 190. Nah, 190 sama dengan 19T. T saja, berarti ini juga pindah ruas lagi ya. Jadi bagi ya. Jadi 190 dibagi 19 adalah hasilnya 10 cm. Jadi tingginya adalah 10 cm. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ini pembelajarannya ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa semuanya memahami dan mengerti. Oke, silahkan kerjakan tugasnya. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.